Sholat kamu itu tidak punya arti kalau tidak kemudian kamu berbagi kedamaian, kasih sayang. Karena kata Al-Quran kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rasulullah itu diutus untuk apa kira-kira? Untuk menyebarkan rahmat kasih sayang atas semesta alam. Jadi ada hamba-hamba Allah itu yang tidak pernah berhenti peduli, berbagi, membahagiakan orang dan menolong orang. Itu hamba Allah seperti itu. Kalau ada orang datang sedih, nangis, pulang bisa senyum bahagia. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kemanfaatan. Sampai Rasulullah ngendikaken itu harus jadi moto sebenarnya dalam hidup Anda dan kita semua. Apa Ustaz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik di kalangan kalian itu orang yang paling kasih banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu sholat itu efeknya, itu konsepnya ke sosial. Itu nanti bisa ada ayat-ayat yang akan bisa ditunjukkan di situ. Efeknya kepada berbagi, menolong, membantu dan seterusnya. Kebahagiaan bukan milik dia sendiri. Kira-kira orang seperti ini, saya minta maaf. Saya tanya, saya punya mahasiswa kalau di perguruan Akbara Politeknik itu kan banyak wong-wong luar Jawa nih, aduh. Saya tanya kepada mereka, adik-adik punya pahlawan tidak? Kalau saya tanya itu punya. Siapa? Saya tanya itu sambil nangis mereka. Ada yang mengatakan sambil nangis, sambil menyebut pahlawan saya Ustadz hari ini bisa jadi sedang di sawah macu. Ini awal bulan saya paham betul ini rung iso kirim itu sedih. Golek utangan sapa meneh kira-kira sing iso diutang. Karena dia pasti tidak ikhlas kalau anaknya di rantauan seperti saya ini kelaparan. Lu itu betul. Itu nangis, dia paham betul ada orang-orang yang berkorban untuk dirinya. Orang-orang seperti ini dirindukan nggak kira-kira? Dirindukan. Kedatangannya ditunggu-tunggu tidak? Itu kalau meninggal kira-kira oke sing nangis napa mboten? Makanya saya beritahu nek milih pemimpin tuh kudune fase ketelu iki. Nek kowe milih wakil rakyat pemimpin fasene siji loro, uripmu tambah rekoso, saya jamin itu. Lho ngopo Ustaz? Sing tambah sugih sapa? Dheweke apa rakyate kira-kira? Oh dheweke, mongko diamanati rakyat kon nyejahterake rakyat, ning dheweke sejahtera deh. Lah itu orang sing rampung. Makanya cari yang urusan yang ketiga ini. Ketiga itu apa yang dipikirkan orang lain? Kemaslahatan orang lain. Makanya kalau jenengan mati kok tiba-tiba Pak RT mau mobilisasi karo warga kampung beleh wedhus, hati-hati loh jenengan. Kenapa Ustaz do syukuran alhamdulillah Pak Fulan wis mati. Ketoke haji bola bali ning ra cetha, marake masyarakat terganggu. Anda bukan pahlawan ning penjahat. Paham maksud saya? Lah, itu fase ketiga. Jadi pahlawan. Pahlawan itu kata napa sithik kira-kira? Kudune para haji hujjah iki dadi pahlawan napa mboten kira-kira? Nah, nanti ku angfusakum wa ahlikum naron. Mangke mantekok kalih bojo-bojo piyambak, anak-anak piyambak. Aku ki nek mati kowe tangisi apa kowe do syukuran kira-kira. Ah itu sederhana aja. Aku ngasih manfaat enggak dalam kehidupanmu. Itu betul. Maka kalau ada masih punya kesempatan, masih ada waktu berbuat baik kepada semuanya. Termasuk tonggo teparuh itu. Tonggo teparuh itu serius saya ingin bicara. Serius saya ingin bicara. Karena misi utama Islam itu ya ini. Konsepnya ada efek sosial. Dan ternyata ini tinggal 5 menit ya. Saya minta nanti 2:30 diakhiri. Mudah-mudahan ada berkah. Ini karena ada arisan keluarga juga. Saya ditunggu. Tapi yang menarik, yang terakhir ini luar biasa Bapak. Orang yang level ketiga itu belum tentu mencapai yang terakhir. Loh yang terakhir itu apa? Itu sukses paling besar, sukses sejati. Loh sinten niku Ustaz? Saya tanya Bapak Ibu, kinten-kinten semua amal perbuatan yang jenengan lakukan ini, apa yang Anda cari dengan amal itu kira-kira? Siapa yang paling Anda tuju kira-kira? Hah? Siapa? Karena siapa? Ridho Allah. Jenengan tahu paham maknanya ridho Allah? Loh kenapa ridho Allah? Ridho Allah itu tujuan puncak ternyata. Saya dulu waktu training di PI Pelajar Islam Indonesia pertama kali itu dikasih ilustrasi gitu. Ini ridho Allah. Caranya ridho Allah itu menarik. Semua amal kowe salat kan niatnya karena jenengan nikah niatnya karena nopo kira-kira? Ridho. Loh ridho Allah itu pripun to Ustaz? Ada ayatnya. Nanti dibuka di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kalimatnya ya ayat Tuhan nafsul sing dipanggil wong-wong sing jiwanya tumakninah mutmainah tenang
Kuwi salat-salate wis insyaallah wis do kusuk. Kenapa? Irji'i, kowe mulya kepada Rabbmu dengan cara radiyatam. Lah niku mang sekik radiyatam mardiyah iki mang stabilo. Kenapa Ustaz radiyatam mardiyah fathuli fi ibadi? Karena wong kuwi jelas hambane Gusti Allah, wadkhuli surgane cetha napa mboten? Pertanyaan saya, surga jenengan cetha dereng? Nek rum cetha medeni lho niku. Berarti jenengan deleng angsa ridhone Gusti. Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, hidupnya pasti dimudahkan oleh Allah. Orang yang dapat ridhonya Allah pasti nanti langkah akhirnya dia masuk surga. Loh, pertanyaan saya, ini pertanyaan paling serius. Jenengan sudah merasa dapat ridhonya Allah belum? Oh, Raison jawab loh. Raison jawab loh. Insya Allah. Lu kenapa ada yang mengatakan insya Allah? Ukurannya nopo? Weh oleh ridhone Gusti ukurannya nopo? Kalau Anda tadi menyetabilu kata radiyatam mardiyah tadi di Quran surat Al-Fajr, Anda baca kitab-kitab tafsir, Anda baru ketemu itu. Ternyata sederhana, ngukur keridhaan Allah itu atas diri kita. Apa? Radiyatam mardiyah, rodin itu sapa? Awake dhewe sing ridho, maka engko diridhoni Gusti. Lho maksud Ustaz nopo? Kowe iki nek ridho atas ketentuan Allah, kowe wis ridho dereng diperintahkan salat 5 waktu niku ridho dereng. Alhamdulillah niki wis tanda-tanda niku jenengan angsal ridho. Kowe wis ridho nek iso salat jamaah ning masjid dan kowe berangkat ning masjid wis ridho dereng. Ridho niku wis tanda-tanda. Urusannya dengan syariah. Kau meridhoi tentang syariahnya. Kowe wis ridho dikon ngeluarke sedekah lan zakat wis ridho dereng. Kowe wis ridho diminta poso di bulan Ramadan wis ridho dereng. Lah, seridho itu pula sesungguhnya Allah terhadap kita. Rodin itu nanti puncak ridhoannya, akhirnya Anda puncaknya pada keikhlasan. Orang kalau sudah ikhlas, artinya dia ridho apapun atas qada dan qadarnya. Dan cirinya apa Ustaz? Kemarin ada kasus, ini terakhir. Ada orang yang nikah 20 tahun itu datang ke saya ngadukan. Saya marah sama dia. Kenapa? Wis 20 tahun nikah, anaknya pitu. Saya minta maaf. Apa yang dia sampaikan? Ustaz, aku gelong di bojo kae. Saya tanya, kowe iki niat nikahnya golek ridhone kae apa ridhone Gusti Allah kira-kira? Saya tanya kenapa orang kecewa? Kenapa orang gelo kira-kira? Itu demi Allah karena dia tidak ikhlas hidupnya. Orang itu kalau bersandar kepada makhluk, kepada manusia siap-siap nggih napa nggih? Nanti akan ada kalimat yang sangat menakutkan kalau sudah orang bicara tentang pasangan. Apa itu? Aku gelo gedheke kowe, nanti nyekulahke kowe dan seterusnya. Ternyata kowe ngono. Lho kowe gelo kuwi carane sapa? Sing ngongkon kowe gedheke kuwi sapa? Itu karena Allah atau karena dia kira-kira? Anda membantu orang itu mengharapkan rasa terima kasih. Terima kasih dari siapa? Dari Allah atau yang bersangkutan? Allah. Itu berarti niat Anda lurus itu. Anda masih jauh dari ridho Allah. Makanya orang kalau hidup itu ibadahnya hanya mencari ridho Allah, itu keikhlasannya menjadi luar biasa. Dan ilmu ikhlas itu tidak sederhana. Kowe iki nek wis ikhlas uripmu, ije ana masalah sing abot napa mboten? Pun mboten. Saya sepakat dengan ngomong mboten niku. Nek wis lah uripmu nek urip jenengan abot itu kira-kira ngopo? Karena akeh durung lho niku. Makanya ridho Gusti Allah diadol. Setuju napa mboten? Wah, kelihatannya sudah setuju semua ini. Jam sudah menunjukkan jam 3. Kurang 30 menit. Saya akhiri saja. Mudah-mudahan jadi renungan kita. Sholat-sholat kita terus kita perbaiki, kita perbarui. Sampai pada tingkat tumak ninah. Tumak ninah itu apa Ustaz? Kenapa kok tidak tumak ninah, rukuk tumak ninah niku napa? Tumak ninah itu bisa menikmati rukuk jenengan, gerakan-gerakan bacaan itu dinikmati. Lo caranya gimana? Saya minta maaf, saya punya mahasiswa yang fakultas umum itu saya punya tanggung jawab ngajar agama Islam. Saya ngomong, aku ora peduli kepahamanmu terhadap apa sing tak sampai kira peduli. Ning aku sangat peduli. Ujianmu kuwi baru bijine iso metu nek kowe wis do praktek salat. Ning ngarepku dan bacaane bener, gerakannya bener, dan yang ketiga ngerti artine. Nah itu takon maju dorang maju-maju mau wis rampung materi ini. Saya nggak ngerti, tapi biasanya mungkin nek bijine ramet tuh lagi do ngapal gitu.
Loh, mau setiap hari mereka sholat loh. Ya Pak ya. Itu kadang-kadang kita ini nggak tergerak. Anda jangan jadi pencuri waktu yang menunda-nunda waktu. Saya nggak ngerti kesempatan macam mana lagi yang Allah ingin berikan kepada kita. Jangan menunda-nunda waktu. Kalau hari ini bisa Anda segera selesaikan. Cari buku-buku tentang sifat sholat Rasul. Cari tentang buku-buku panduan itu, bacaan-bacaan itu. Segera pahami. Wah, Ustadz wis abot angel ya, sudah minta keringanan sama Allah. Mudah-mudahan jenengan ya tetep ijek sregep sholat. Ojo nganti tekan masjid kuwi yo ger pangapunten karena dipeksa ning masjid dan posisinya langsung ning ngarep imam. Wah, itu medeni itu. Karena disolatke. Wah, itu Mas. Nah, itu jadi tidak ada kesadaran, tidak ada keinginan untuk sholat. Itu nikmat nanti. Tumakninah itu nikmat. Yakin aja, percaya ke saya. Itu kalau Anda paham apa yang jenengan ngendikaken, paham apa yang Anda wiridkan, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakan kenapa kok harus sempurna gini-gini, itu ada misinya. Sampai sujud itu penelitian-penelitian sudah sampun kathah itu membuktikan faidah-faidah secara jasadiah, apalagi secara rohaniah. Yang jelas semakin lebih dekat dengan Allah itu menjadikan kita semakin lebih tenang, lebih bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tahur ya alima ma fis sudur. Allahumma akhrijna minad dhulumati ilan nur. Akhrijna minad dhulumati ilan nur. Akhrijna minad dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa magfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.